Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang ada nun yang kecil di bawah ini. Dan bagaimana kita cara membacanya kalau kita mulai dari awal ayat. Seperti ini, atau ini. Nah, jadi di sini ada dua yang harus kita bahas. Yang pertama tentang bagaimana cara membaca di awal ini itu masuk dalam judul hamzah wasol. Sedangkan apa fungsi nun ini itu nanti perginya ke nun wiqayah. Jadi untuk terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu pengertian dari hamzah wasol dan nun wiqayah. Kita mulai dari nun wiqayah. Nun wiqayah itu maksudnya menjaga. Apa yang harus dijaga? Yaitunya menjaga agar tidak terjadi dua huruf sukun. Tidak terjadi dua huruf mati. Jadi ada yang berdekatan dua huruf mati. Jadi supaya tidak terjadi dua huruf mati, maka nanti fungsinya di situ ada nun wiqayah. Ini juga dibahas dalam judul iltiqa sakinain. Setelah itu nun wiqayah tadi juga disebut dengan nun iwad. Maksudnya ganti atau tukar. Maksudnya apa yang diganti? Yaitunya diganti menjadi harokat yang biasa, menjadi baris yang biasa. Dan juga nun wiqayah ada juga yang disebut dengan nun silah atau nun wasol. Maksudnya sambung. Maksudnya adalah huruf nun itu hanya ada ketika disambung. Jadi kalau kita sambung bacaannya, huruf nun itu dibaca. Jadi untuk nun kecil tadi ada tiga nama. Ada yang bilang nun wiqayah, nun iwad, atau nun silah atau nun wasol. Sekarang untuk hamzah wasol, ini kaidah umum saja ya. Jika huruf yang ketiga baris di atas, maka hamzah wasol baris di bawah. Jika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasol berbaris di bawah. Jika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasol berbaris di depan. Jika hamzah wasol terletak pada alif lam, maka hamzah wasol berbaris di atas. Nah, ini kaidah umum hamzah wasol. Boleh kita catat ini. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya tadi. Ini dalam surah An-Nisa ayat 36 dan 37. Jadi yang pertama, apa fungsi nun ini? Yaitunya kalau kita sambung dari ayat sebelumnya, dari ayat 36. Maka di sini berlaku hukum nun wiqayah. Tanwin ini kita buang satu, dan nun ini berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Fakhuranil ladzina. Fakhuranil ladzina. Tanwinnya dibuang satu, nun ini berbaris di bawah. Itu untuk cara nunnya. Dan seandainya kita mulai dari sini, bagaimana cara membacanya? Maka tadi kaidah hamzah wasol, jika terletak pada alif lam, maka hamzah wasolnya adalah berbaris di atas. Jadi ini bacanya alladzina yabkhaluna. Alladzina yabkhaluna. Alif ini berbaris di atas. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam surah Yusuf ayat 8 sampai 9. Jadi yang pertama ini nun ini bagaimana cara membacanya? Yaitunya di sini terjadi nun wiqayah. Kita lihat dari ayat sebelumnya, nun ini kita buang satu barisnya dan nun ini berbaris di bawah. Oke, nun ini dibuang satu barisnya seperti ini dan nun kecil ini berbaris di bawah. Jadi kalau kita baca dari ayat sebelumnya, inna abana lafi dhalalim mubinin
qtulu. Mubinini qtulu. Nun ini akhirnya berbaris di bawah. Fungsinya ketika kita sambung dari ayat sebelumnya. Mubinini qtulu. Sedangkan kalau kita baca dari awal ayat, bagaimana cara membacanya? Ini adalah kaidah hamzah wasal. Jika huruf yang ketiga berbaris di depan, huruf ketiga adalah ta berbaris di depan. Jika huruf ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal berbaris di depan. Kita baca uqtulu yusufa awitrahu. Uqtulu. Hamzah wasal ini berbaris di depan. Uqtulu. Yang ketiga dalam surah Al-Kahfi ayat 100 sampai 101. Di sini kita menemukan lagi nun. Ini adalah nun wiqayah. Fungsinya ketika kita baca dari ayat sebelumnya. Maka seperti tadi, tanwin ini kita buang satu barisnya. Dan nun ini berbaris di bawah. Oke. Tanwin ini dibuang satu barisnya dan nun ini berbaris di bawah. Kita baca wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina ardanil ladzina kanat ardanil ladzina. Jadi nun ini adalah nun wiqayah, fungsinya dibaca ketika kita sambung dari ayat sebelumnya. Dan bagaimana kalau kita baca mulai dari awal ayat? Sama seperti tadi, ketika alif lam, maka hamzah wasal ini berbaris di atas. Oke, hamzah wasal ini berbaris di atas. Alladzina kanat. Alladzina kanat. Ini yang ketiga. Yang keempat dalam surah Fatir. Di sini kita menemukan nun kecil lagi. Ini adalah nun wiqayah. Maka sama seperti tadi, kalau kita ingin membaca nun ini, kita harus baca dari ayat sebelumnya. Dari ayat 42. Jadi di sini ada tanwin. Tanwin ini kita buang satu. Dan nun ini berbaris di bawah. Oke, tanwin ini dibuang satu seperti ini. Dan nun kecil ini berbaris di bawah. Kita baca ma zadahum illa nufuran istikbara. Nufuran istikbara. Nufuran istikbara. Jadi nun kecil ini berlaku dibaca ketika kita sambung dari ayat sebelumnya. Dan seandainya kita mulai dari sini, bagaimana cara membacanya? Ini adalah masuk dalam kaidah hamzah wasal dengan melihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga ta berbaris di bawah. Jika huruf yang ketiga berbaris di bawah, maka hamzah wasal berbaris di bawah. Kita baca istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Istikbara. Istikbara. Ini yang keempat. Yang kelima dalam surah Yasin ayat 79 hingga 80. Surah yang biasa kita baca. Jadi di sini ada nun kecil, nun wiqayah. Bagaimana cara membaca nun ini ketika kita sambung dari ayat sebelumnya? Di sini ada tanwin, maka tanwin ini kita buang satu barisnya. Akhirnya menjadi seperti ini. Tanwin ini dibuang satu barisnya dan nun ini berbaris di bawah. Kita baca wa huwa bikulli khalqin alimunil ladzi ja'ala lakum alimunil ladzi ja'ala lakum. Tanwin ini dibuang satu dan nun ini berbaris di bawah. Ini yang kelima. Contoh yang terakhir dalam surah Qaf ayat 33 sampai 34.
Jadi di sini ada nun kecil lagi. Bagaimana cara membacanya? Yaitunya ketika kita sambung dari ayat sebelumnya. Di sini pasti ada tanwin. Oke, tanwin bawah. Jadi tanwin ini dibuang satu barisnya dan nun ini berbaris di bawah. Akhirnya seperti ini. Tanwin ini dibuang satu barisnya dan nun berbaris di bawah. Kita baca. Waja'a biqalbim munibin idkhuluha bisalam. Munibinid. Jadi nun ini berfungsi ketika kita baca dari ayat sebelumnya. Dan seandainya kita baca dari awal ayat, bagaimana cara membacanya? Ini adalah hamzah wasal. Jadi kaidah hamzah wasal dengan melihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga kha berbaris di depan. Jika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal berbaris di depan. Kita baca. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Jadi itulah pembahasan tentang nun kecil yang kita temukan di awal ayat, atau juga pembahasan tentang hamzah wasal. Semoga dengan penjelasan di video ini kita semakin memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silahkan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.